Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, saya mau mengawali homili saya dengan bertanya, mengapa Anda datang ke gereja sore ini? Misa Romo, iya ngerti, saya tahu ya, jawabannya memang itu. Enggak salah juga. Rabu Abu Romo, ya saya juga tahu. Kenapa Anda repot-repot sore-sore datang ke gereja? Hari Rabu pula, bukan hari Minggu loh ini. Ngapain? Mau apa? Mau apa? Mau misa Rabu Abu? Iya, saya juga tahu. Saya juga yang misa ini. Jauh lebih dalam daripada itu, Anda mau ngapain sore ini di tempat ini? Jawab pertanyaan itu di dalam hati Anda. Sudahkah Anda semua siap memasuki masa Prapaskah? Sudahkah kita siap untuk bertobat? Itu
yang seharusnya mendorong Anda untuk datang ke gereja sore hari ini. Bukan ya karena disuruh gereja, Romo masa nggak disuruh ke gereja ya nggak berangkat. Bukan. Bukan karena ya kan rutin Romo mau masuk masa Prapaskah, Rabu Abu ya ke gereja. Bukan. Tetapi coba renungkan itu di dalam hati Anda sore ini. Sudahkah aku siap untuk mengarahkan lagi hidupku kepada Tuhan? Sudahkah aku siap memulai penjajakan atas hidup baru yang akan kuterima? Sudahkah aku siap memasuki retret agung 40 hari masa Prapaskah untuk semakin membangun relasiku yang semakin intim dengan Tuhan? Jangan-jangan kita datang ke sini ya karena memang sudah seharusnya begitu. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, itulah yang dimaui oleh gereja. Itulah yang dimaui oleh Tuhan Yesus untuk bukan hanya pertobatan lahiriah, tetapi pertobatan hati, pertobatan hidup, pilihan-pilihan sikap hidup kita, pilihan-pilihan kata yang keluar dari mulut kita, pilihan-pilihan apa yang keluar dari kepala kita, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita pikirkan. Sudahkah semuanya itu kita arahkan kepada Tuhan Allah saja? Bacaan yang pertama dalam nubuat Yoel langsung dikatakan kepada kita, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus itu enggak suka jauh-jauh dari kita. Sama kayak suami enggak bisa jauh-jauh dari istri. Anak enggak bisa jauh-jauh dari orang tuanya. Pacar enggak bisa jauh-jauh dari pacarnya. Enggak bisa. Karena saking cintanya, karena saking pengen terus bersatu, maka Tuhan selalu mengaruniakan di dalam hati kita tarikan-tarikan untuk ayo, balio ke aku, ayo mendekatlah ke aku. Aku rindu kepadamu, aku kangen datang berdekatan denganmu, aku kangen ngobrol sama kamu, aku kangen berhadapan muka dengan kamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi seringkali yang terjadi adalah manusia memalingkan muka terhadap cinta kasih Allah yang sebegitu besarnya. Walaupun manusia ini sudah juahat gitu ya, nggak nganggap Tuhan Allah, melakukan tindakan-tindakan yang semakin menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan saking cintanya, kalau orang tua itu kan gitu, anaknya itu mau senakal apapun, cinta itu mengalahkan segala sesuatu ya. Dan Tuhan Allah apalagi saking cintanya kepada manusia, Dia sabar, Dia menunggu anaknya untuk pulang kembali kepada Dia, untuk selalu berdekatan dengan orang yang dicintainya itu. Maka apa yang harus kita lakukan di masa Prapaskah ini? Kita mau memulai semuanya ini, kita berteriak seperti yang kita nyanyikan dalam Mazmur tanggapan tadi. Ingat kata-katanya apa tadi yang kita nyanyikan bersama-sama? Lupa Romo. Wes suwi, walah. Suwi, durung 15 menit iki. Kasihanilah kami ya Allah karena kami orang berdosa.
Kasihanilah kami ya Allah karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah karena kami orang berdosa. Kesadaran diri bahwa aku berdosa, aku selalu membutuhkan Tuhan, itulah yang ditunggu oleh Tuhan Allah. Selain itu, tentu perbuatan-perbuatan kasih, berdoa, bertobat, melakukan tindakan kasih, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, adalah hal yang juga perlu untuk kita lakukan. Semakin banyak berdoa, berpuasa, dan berpantang, dan juga bersedekah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita memasuki masa Prapaskah ini dengan hati yang siap sedia untuk memalingkan semuanya, hati, pikiran, perkataan, seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan Allah saja. Dari yang tadinya ungkur-ungkuran, saling memalingkan muka, tetapi kita mau membalikkan muka kita dan memandang wajah Allah yang penuh kasih itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang diminta kepada kita. Sudahkah kita berpuasa hari ini? Sudah? Lali Romo? Ya, semoga sudah lah ya. Saya percaya semua orang Katolik di SMTB ini terutama itu taat. Sudah Romo, saya sudah berpuasa hari ini. Mantap, mantul. Dan semoga kita lanjutkan prosesnya selama 40 hari ke depan sembari melakukan puasa dan pantang itu mengarahkan hidup hati sepenuhnya kepada Tuhan Allah saja. Kita pulang bukan dengan melupakan apa yang kita lakukan, tetapi kita pulang dengan hati yang siap sedia untuk bertobat, mengarahkan hati, mengarahkan hidup kepada Tuhan Allah saja. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.